Halo adik-adik di sini. Dalam video kali ini kita akan bahas beberapa tips untuk memilih project NFT yang bagus, potensinya ke depannya bagus dan harga jualnya bisa bagus ya, bahkan mungkin berkali-kali lipat dari saat kita beli. Saat saya memilih project NFT untuk saya minting, ya tentunya saya melakukan riset dulu. Ya ingat bahwa video ini adalah bukan video nasihat keuangan ya. Jadi ini bukan sebuah ajakan untuk membeli NFT tertentu. Teman-teman sebelum beli NFT harus tahu resikonya, pakai uang dingin, dan research sendiri. Jadi jangan cuma ngikut-ngikut kata orang, ya orang rame beli ini terus ikut-ikutan ya. Harus berani dan mau research. Nah, teman-teman semua, beberapa faktor yang saya pertimbangkan adalah pertama, si project NFT ini itu seberapa populer, ya seberapa hype. Ya itu tergantung atau ditentukan oleh seberapa kuat campaign yang dibuat oleh developernya, project developernya sebelum NFT tersebut dijual. Jadi memang saya sering ibaratkan project NFT itu kan kayak project jual klaster rumah atau kota mandiri gitu ya, atau jual apartemen. Tentunya sebelum dijual, developer udah ada proses campaign ya, ada marketing di situ. Nah kalau saya ngelihat campaignnya bagus dan melibatkan banyak public figure, itu biasanya menurut saya itu relatif lebih mudah untuk hype. Berarti kalau projectnya terkenal, hype, marketingnya bagus kan, demandnya tinggi. Nah jadi kuncinya adalah NFT itu all about supply and demand. Gimana caranya kejual? Simple, demandnya harus tinggi. Nah demand itu bisa kita ciptakan. Ya seperti contohnya kemarin lagi, Gozali lagi ya. Demandnya sangat tinggi karena trennya dibuat seperti itu ya, kurang lebih ada satu tren baru, orang kan ngelihat tren tuh jadi demand tinggi, makanya sekarang harga floor price-nya tinggi sekali ya. Nah teman-teman semua, dalam sebuah project NFT ini saya ngelihat tadi seberapa besar demand-nya, lalu saya lihat akun Discord-nya. Nah contoh nih ada beberapa project NFT yang saya jadikan watchlist. Ini juga saat ini video ini dibuat, ini saya sedang menunggu nanti malam itu open minting ya, whitelistnya open dan saya alhamdulillah sudah tergabung di whitelistnya. Ya jadi ini project udah saya kepoin dari lama banget, membersnya ada 445.000. So far ini salah satu project terbesar yang saya amati ya, dengan jumlah member hampir 500.000 loh. Ya harga mintnya 0,25 per NFT, sekali ngambil kita maksimal 2 ya, jadi nyiapin 0,5 plus gas fee-nya ya, 1 Ethereum di dompet cukup lah ya. Nah ini saya tunggu-tunggu banget nih karena projectnya hype banget, besar banget. Terus kedua sisi artnya ya, dari sisi artnya ini detail sekali ya, ini sisi artnya detail sekali dan memang di campaign-nya disebutkan bahwa tim kreatif yang membuat project ini adalah mereka-mereka yang terlibat di rumah produksi besar di Hollywood. Saya lupa ini Warner Bros atau bukan ya, kalau nggak salah Warner Bros sih. Jadi kreatornya adalah yang sudah biasa kerja di proyek-proyek besar yang melibatkan nama-nama besar, termasuk rumah produksi besar seperti Warner Bros dan lain-lain. Project lain juga sering menyebutkan, oh ini kreatornya yang biasa di Netflix dan lain-lain gitu ya, bahkan beberapa disebutkan dia adalah award winning, pemenang penghargaan. Nah itu juga jadi faktor buat saya ya. Kalau artnya bagus, keren dan kelihatan siapa kreatornya jelas, berarti ya project ini cukup transparan. Yang kayak ini nih, yang Royal Cups, ini juga keren banget. Ini kalau nggak salah yang buat namanya Massimo Riggi. Ya tuh, keren banget tuh, sangat-sangat detail. Jadi kita bisa lihat, oh ini project serius ya. Abis itu lihat Discord-nya juga cukup rame. Yang ketiga, kita lihat juga aktivitas di sosial medianya. Nah, sosial medianya ini banyak followersnya nggak? Terus followersnya real nggak? Ada engagementnya nggak di situ? Biasanya kalau mereka engagementnya tinggi, berarti real people-nya banyak di situ. Saya juga lihat itu. Ya, terus ya berikutnya kita juga bisa lihat dari roadmap-nya. Ya, roadmap-nya seperti apa? Meyakinkan nggak? Bagus nggak ke depannya kalau kita hold? Ya, tidak hanya kita untuk flipping. Terus dari segi websitenya kita cek juga, di situ ada roadmap, ada timnya. Kalau yang di CO1 ini sangat transparan timnya. Ya, kalau kita lihat nih ada official link, kita bisa buka websitenya, teman-teman bisa lihat. Ini keren banget ya, tampilan websitenya nggak main-main. Ya cukup detail, lalu secara roadmap juga jelas banget. Jadi CO1 ini adalah project
Kalau kita di dunia nyata nih, di dunia nyata itu kita ada fashion show ya. Nah, ada fashion show, terus kan fashion show itu ada modelnya. Nah, si Owan itu tuh semacam agency lah untuk fashion show. Makanya dia sebutin kedepannya mereka akan bekerja sama dengan brand-brand ternama. Jadi brand-brand ternama nanti di Metaverse itu kan mau jualan baju tuh, baju Metaverse ya, baju NFT. Nah, itu kan butuh model. Nah, mereka menyiapkan robot-robot modelnya gitu loh, untuk nanti kerjasama dengan brand-brand besar. Nah, jadi kedepannya dia bikin fashion show dengan robot-robot yang mereka punya ini, avatar-avatar yang mereka punya ini. Ya, ini ada roadmap-nya, terus ada timnya juga. Nah, ini jelas timnya tuh, Gilberto Zaragoza, terus siapa lagi nih teman nama-namanya. Bahkan menariknya ada satu orang Indonesia ya di tim si Owan ini. Jadi ini luar biasa, keren ya. Semoga malam ini kita lancar mintingnya, dapat NFT-nya ya. Nah, itu contoh, salah satu contoh mudahnya untuk saya menilai suatu project. Ya, balik lagi, ini project global ya. Ini kelemahannya ya, project global ini ada kelemahan, ada kelebihan. Kalau secara kelebihan jelas volumenya tinggi, artinya jual belinya lebih mudah karena pesertanya volumenya tinggi sekali. Kelemahannya adalah ya kita nggak kenal siapa yang bikin project ini, kecuali kayak tadi bener-bener jelas mereka dipampangkan nyata ya di profilnya, ini loh tim yang terlibat. Artinya kan mereka nggak main-main gitu ya. Tapi ada beberapa project yang besar juga dan tim di belakangnya nggak di reveal, nggak kelihatan, tapi jalan juga, besar juga ya. Jadi memang project global ini ada risiko yang cukup besar. Tapi kalau teman-teman siap dengan risikonya, teman-teman bisa jalanin ya. High return, high risk itu sudah sangat-sangat wajar. Ya, itu beberapa faktor yang saya pertimbangkan ya. Lalu terakhir sih saya pertimbangkan juga Discord activity ya. Jadi kalau activity di Discordnya timnya cepat responnya, terus mereka juga terlihat meyakinkan dalam mengelola community-nya di dalamnya, ya itu juga jadi pertimbangan buat saya. Nah, ini pesan buat teman-teman, setiap project yang besar itu pasti ada orang-orang yang dalam tanda kutip jealous, iri atau jadi haters dari project tersebut ya. Jadi teman-teman juga harus merasa itu wajar ya, pasti ada netizen yang jadi haters lah. Itu bisa jadi mempengaruhi loh banyak pembelian dan penjualan di project tersebut. Karena banyak haters kadang malah jadi orang panic sell ya, jadi dijual aja. Tapi ternyata habis itu projectnya bagus-bagus aja. Kayak Board Bunny kemarin itu pas launching kan ada crash ya dalam proses launchingnya. Dia bukan scam, tapi launchingnya tidak mulus. Nah, orang-orang yang nggak suka itu akan teriak-teriak ini scam, ini rug pull dan lain-lain. Nah, sehingga pas beberapa orang yang goyang akhirnya jual murah tuh. Tapi beberapa yang hold akhirnya mereka bisa jual lebih mahal, bahkan sebagian hold sampai sekarang. Ya, ada yang jual sampai 50 juta, 100 juta. Ya, balik lagi nih keputusan investasi ya, harus teman-teman benar-benar research dengan seksama dan teman-teman bisa dapat banyak update dari dunia-dunia Twitter, Instagram. Kalau teman-teman nanya dari mana kita bisa tahu project-project bagus, ya ini balik lagi bukan saran finansial, tapi teman-teman bisa ikut channel Telegram kita di bawah, klik link deskripsi di bawah, follow juga Instagram kita, TikTok, YouTube kita, subscribe. Kita sering berbagi ke depannya project-project yang menurut kita bagus. Tapi balik lagi, untuk mengambil keputusan semuanya di tangan teman-teman ya. Klik link di deskripsi, join Telegram kita akan banyak diskusi dan beberapa kali dalam 1 bulan kita bikin kelas gratis ya. Jadi teman-teman bisa belajar bareng-bareng. See you on the Telegram channel. Keep learning by doing.